Aksi nyata, strategi penerapan Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, ada 3 bagian yang akan kita pelajari. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. 3. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Modul pelatihan. Ada 5 yang akan kita pelajari dari topik Merdeka Belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 2 hal penting yang akan dipelajari, yaitu 1. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Berikut adalah pemahaman saya mengenai modul ini. Sebagai pendidik, kita tidak hanya hadir di sekolah setiap hari, tetapi kita perlu menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri karena kita berhadapan dengan murid-murid yang cara belajarnya sangat jauh berbeda dengan zaman kita. Murid-murid kita sudah sangat familiar dengan teknologi. Namun, mereka tetap butuh kehadiran kita sebagai pendidik. Untuk itulah, kita harus menjadi pendidik yang terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, sehingga kita bisa mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar mereka dan menuntun mereka mencapai tujuan belajar yang maksimal. Selanjutnya, perlu untuk kita merefleksikan diri dengan pertanyaan reflektif seperti, apa yang membuat saya bersemangat untuk pergi ke sekolah setiap hari? Pertanyaan ini akan menolong kita untuk memahami diri sebagai pendidik serta menyelaraskan peran kita yang relevan dengan konteks murid dan zamannya. Dan pada akhirnya, kita dapat memproyeksikan diri ingin menjadi sosok guru seperti apa di masa depan. Tentunya, kita ingin menjadi guru yang menyenangkan bagi anak didik kita, bukan? Maka, ciptakanlah rasa takjub dan kerinduan untuk belajar secara merdeka pada diri murid-murid kita. Modul 2, mendidik dan mengajar. Ada 3 materi yang akan dipelajari dalam modul ini. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. 3. Menjadi manusia secara utuh. Pada materi mendidik menyeluruh, yang saya pahami adalah mendidik perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Materi pendidikan selama 1 abad, kita akan belajar 2 hal penting. Yang pertama, hal yang perlu dihindari adalah metode pengajaran masa kolonial Belanda dan sistem penilaian yang hanya berorientasi pada kecakapan kognitif dari murid-murid kita di zaman ini. 2. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan tidak hanya menebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja, tetapi pendidikan sosial emosional, olah rasa, serta pendidikan kultural akan memperkaya kecerdasan murid-murid kita di zaman ini. Materi menjadi manusia secara utuh.
Setiap murid memiliki dua kebutuhan dasar, di mana pendidik berperan untuk membantu mereka memenuhi keduanya, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Keduanya harus berjalan seimbang. Pendidik tidak bisa membantu memenuhi yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Sedangkan pada materi menjadi manusia secara utuh, kita akan belajar bahwa memandang murid sebagai manusia seutuhnya harus menjadi dasar berpikir seorang pendidik, sehingga kita tidak hanya berorientasi pada keterampilan berpikir atau kognitif saja, melainkan pada kekuatan batinnya juga. Modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Materinya adalah kodrat yang dibagi dalam 3 pembahasan: kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan materi trikon atau asas trikon. Kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid berbeda satu dengan yang lainnya. Ada murid yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di pedesaan, di gunung, bahkan di pesisir laut. Bagaimana cara menghubungkannya? Guru dapat membantu murid memberikan pembelajaran secara kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di lingkungan dan sekitarnya, termasuk sumber digital untuk mendekatkan murid dengan materi belajarnya. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang kontekstual. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak murid tidak hanya terbentuk di sekolah, melainkan keluarga adalah tempat paling pertama, utama, dan terbaik untuk melatih karakter anak atau murid. Budi pekerti, teori konvergensi, dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. 2 teori ini diintegrasikan oleh KHD menjadi teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar, belum jelas arti dan maksudnya, sehingga tugas pendidikan, dalam hal ini pendidik, membantu untuk memperjelas tulisan yang masih samar menjadi lebih jelas dengan tuntunan yang tepat dan terbaik. Modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materinya ada 2. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia dengan pembahasan selamat dan bahagia, sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid dengan pembahasan membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari modul dan materi-materi tadi, kita dapat belajar dan memahami bahwa guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi mendorong murid untuk menemukan manfaat dari materi tersebut dalam kehidupannya. Karena cara setiap murid untuk memahami suatu materi atau informasi selalu berbeda-beda, tidak sama satu dan lainnya. Untuk itu, guru penting sekali untuk mengenal sistem Among,
yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuthuri Handayani. Sistem Among menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada hasil pembelajaran. Jika kita benar-benar menerapkan sistem Among ini, maka murid-murid kita akan tumbuh menjadi murid yang merdeka belajar sehingga akan mampu mencapai kompetensi abad 21 dengan berbagai tantangan yang ada di depan. Mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat karena sudah terbiasa untuk merdeka belajar tanpa dipaksa. Superman di anak. Iya, kemudian Terus dia mau culik. dia mau culik. Untuk apa dia culik? Untuk apa, Kakak? Untuk potong dia. Oh, nah dia pakai ini permen untuk apa tuh permen? Kasih dia. Kasih siapa? Anak. Kasih ini anak. Iya. Kemudian itu anak mau? Hah, itu anak mau? Ya, kalau ini anak mau terima permen, apa yang terjadi sudah? Robert. Disentuh. Aduh, disentuh apanya? Ini semua. Ini semua. Atau gambar mulut lah. Oh, belum gambar mulut lagi. Mulutnya kenapa? Udah. Mulut, dada, kemaluan sama pantat itu apa tuh? Itu bagian tubuh yang apa tuh? Boleh disentuh. Tidak boleh disentuh oleh siapa? Aneh. Orang aneh. Oh, orang aneh. Oke. Kalau dia sentuh-sentuh kenapa? Apa yang terjadi tuh kalau dia sentuh-sentuh? Dia kabur di sini. Oh, ini siapa nih? Gak tahu, kita ada hapus. Oh iya, tapi ini siapa nih? Dia kabur pi mana nih? Di rumah. Oh, pergi di dia rumah. Kita ada bapak ibu. Oh, kasih tahu dia bapak ibu bilang apa? Bilang ada orang aneh. Bilang ada orang aneh yang mau apa? Kasih dia permen. Oh, yang mau kasih dia permen. Oke, berarti kalau di rumah atau di mana orang kasih ini permen di Robert, orang aneh atau orang asing, Robert terima kosonde. Oh, tidak boleh. Robert harus kasih tahu siapa? Iya. Oh, kasih tahu Mak Iya. Oke, thank you Robert.